Ini teman-teman sengaja tadi waktu Pak Kamal kan saya tanya beliau, tapi Pak Kamal jam berapa gitu tutup loket tak? Dan jam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, ini adalah podcast, salah satu episode yang saya angkat, bincang-bincang santai saja sebenarnya. Nah, di samping saya ini sudah ada teman kantor, senior saya juga di kantor. Beliau adalah Pak Kamal. Assalamualaikum Pak Kamal. Waalaikumsalam Pak. Pak Kamal ini teman-teman semua, beliau adalah salah satu karyawan senior di Telkom Bone yang sudah lama mengenal saya tadi. Dan ternyata perjumpaan untuk kali keduanya itu tidak disangka Pak Kamal, karena banyak yang tanya di luar Pak. Saya sempat diundang sebagai narasumber pembicara di salah satu sekolah menengah atas di Bone. Saya bercerita tentang sebuah penggalan kisah bagaimana saya bisa datang ke Bone. Nah, Pak Kamal ini kan saya sempat sebut nama tak Pak tanpa izin. Saya sebut nama tak bahwa ada salah seorang karyawan senior di Telkom Bone yang memang jauh-jauh hari sudah mengenal saya, siapa saya, dan ternyata tanpa diduga sebelumnya saya masuk ke Bone itu, bergabung di Telkom Bone. Sekarang menjadi pimpinan, jadi kepala kantor. Saya bercerita Pak Kamal bahwa 17 atau 19 tahun yang lalu saya masih tercatat sebagai siswa PKL di Telkom Bone, dan mereka ya kaget, mungkin ada yang tidak percaya Pak Kamal. Betul. Karena siswa PKL 19 tahun yang lalu ternyata masuk ke Telkom dan bisa bekerja di sini. Saya masih ingat sekali tuh Pak Kamal, ketika saya PKL di sini, biasanya kan ada kartu siswa di store ke security. Ya, baru dikasih tanda pengenal, dan di situ kita harus pakai jas alma mater. Kebetulan saya alumni SMK Telkom Sandi Putra Makassar. Saya bercerita Pak Kamal bahwa waktu saya PKL itu sering saya diajak, bahkan Pak Kamal adalah salah seorang yang mengajak kami untuk keliling beberapa site-nya Bone, beberapa STO, jalan ke gunung, ke site Pak ya, di site GMD, di Barojang juga ada, kemudian di Tompok Ladang juga ada. Sesekali kami diajak ke Ajangale waktu itu. Nah, mungkin Pak Kamal tidak menyangka bahwa salah satu di antara mereka ini akan menjadi saya, menjadi Kakang Datel. Kalau saya tetap saya. Betul sekali. Menjadi Kakang Datel. Nah, kemudian ada beberapa peserta waktu bertanya, ya bagaimana Nuta itu, Andi? Kok bisa begitu tuh? Saya bilang waktu itu setiap ada kegiatan kantor kami dilibatkan. Jadi saya membayangkan bahwa satu saat saya akan berdiri di antara salah satu di antara mereka, menjadi salah seorang karyawan, gitu kan? Ya kalau tidak, ya paling jadi Pak Getek kabel begitu Pak. Betul. Nanti saya jadi tukang tarik kabel saya nanti di sini, atau tukang sapunya lah minimal. Ternyata Allah berkehendak lain, saya kembali ke Bone setelah sekian tahun, ternyata jadi kepala kantor. Nah, kalau tidak salah kan Pak Kamal sempat masuk ke ruangan untuk mengkonfirmasi. Apakah benar ini saya? Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Kamal bagaimana itu? Jadi terima kasih Pak Andi. Jadi terus terang selama ini kami bangga, saya bangga dan kaget, karena masih teringat waktu Pak Andi datang pertama di Bone PKL. Waktu itu pembukaan STO Ajangale. Iya betul. Tidak pernah menyangka Pak Andi bahwa Bapak datang ke Bone
dengan status sebagai 01 Bone. Artinya selama ini yang saya ingat ada beberapa petinggi-petinggi Telkom yang saya kenal sampai sekarang. Artinya saya melihat perjalanan karirnya. Tiba-tiba Pak Andi datang ke Bone dengan menyandang Kekandatel atau ke 01 Bone. Bangga dan kaget. Alhamdulillah salah satu putra Bone yang bisa menduduki posisi yang alhamdulillah bisa membanggakan kami sebagai warga Bone, Pak. Selama ini kami hanya mengenal Pak Kadifre bahwa dia adalah putra Bone yang pernah menduduki Kadifre. Oh ya. Dan beliau sekarang sudah pensiun. Dan mudah-mudahan bisa menyamai atau bahkan melebihi karir beliau. Karena biar bagaimana saya sebagai orang Bone Pak bangga. Sama halnya kalau Pak Yusuf Kalla itu dikenal dengan nama orang Bone. Oh begitu. Iya, kami bangga Pak. Sebenarnya kan banyak Pak Kamal di luar sana orang Bone punya posisi di kantor pusat juga ada. Saya pun tidak menyangka sebelumnya akan ditugaskan dan diberi amanah untuk memimpin Bone. Senior di sana di Bandung juga, di Jakarta banyak, sering kontak-kontak. Mungkin karena posisi mereka terlalu tinggi untuk di Bone, jadi ya tidak sempat. Nah, kedatangan di Bone juga Pak Kamal, mungkin Bapak sempat dapat cerita. Saya memang menghindar. Sebelum pertama di Bone Pak Aweliwa begitu berat amanahnya, apalagi di kampung sendiri. Dengan usia yang masih relatif muda, bahkan jauh sekali selisihnya dengan Pak Kamal ini. Termasuk mungkin Pak Kakandatel termuda di Indonesia. Nah, bukan misalnya yang paling muda, sudah ada nih yang di Blitar namanya Arif itu ya di Blitar sudah ada. Nah, tapi ya sedikit pengalaman ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Telkom Bone khususnya dan masyarakat Bone pada umumnya. Suatu ketika di beberapa kesempatan memang ada rapat pimpinan rapim begitu. Saya kadang diminta, saya kan lebih familiar dipanggil Andi. Teman bilang, Bang Andi kenapa tidak pulang ke Bone, ke Makassar, Sulawesi Selatan, kan kita putra Sulawesi Selatan. Saya bilang sejak 2005 awal saya ditempatkan di luar Sulawesi Selatan, dan saya sudah berikrar pada diri saya waktu itu, biarlah di masa muda saya gunakan untuk berkeliling daerah, khususnya daerah timur Indonesia. Memang waktu itu saya rencanakan mentomi Pak. Kalau saya nanti terangkat jadi pegawai, saya mau keliling Indonesia, khususnya di kawasan timur Indonesia. Penempatan awal saya di Gorontalo, di Marisa tahun 2005. Nah, dari situ kita dijanjikan Pak Kamal, saya seangkatan itu 28 orang. Saya bilang nanti kalau penempatan Meki paling 2 tahun kita di rolling. Tahun pertama dilewati dengan penuh kesabaran, mengumpulkan istilahnya semangat untuk tetap berjuang begitu, berkarya. Di tahun kedua ternyata program rolling pun tidak dilaksanakan. Ya sudahlah, saya sudah berikrar pada diri saya, sudah di sini bisa saja saya, dan saya tidak akan minta pindah. Ternyata nanti di tahun ke-6 baru bisa pindah ke Air Madidi, ke Manado. Singkat cerita, termasuk ke Bone. Ke Bone itu kalau tidak salah 3 kali diminta. Saya bilang, ini Bone kan masih iri Pak toh. Kalau minta sesuatu itu, apalagi saya malu sekali.
Jadi saya bilang bukan tidak ingin, tapi belum. Yang kedua, kalau memang saya dibutuhkan di sana, ya kita mengurus Ki. Karena saya punya pimpinan, saya punya GM, belum tentu mau kasih. Ya kita yang mulai. Alhamdulillah negosiasinya ke atas ada dan sepertinya sudah dekat-dekat mau dipindah. Tapi saya juga tidak istilahnya berharap sekali mau cepat-cepat pindah. Cuma karena memang ada MSK langsung pindah saja. Ya, artinya jarang juga orang Pak yang mau mengabdi di kampung halaman. Di situ yang saya salut ke Bapak. Artinya dia lebih senang berkarir di luar. Ya. Karena biar bagaimana kalau di kampung itu, di kampung sendiri beban mental cukup berat. Iya. Ada istilah kekeluargaan. Nah, Telkom kan bukan perusahaan pribadi. Ya, bukan perusahaannya nenek. Ya, artinya kita harus menjalankan sesuai aturan. Iya. Mungkin ada keluarga yang menganggap kalau tidak dilayani, menganggap kita ini sudah sombong atau bangga. Padahal memang sudah tidak bisa dilayani, khususnya jaringan Telkom. Ya. Dan makanya itu cukup berat juga Pak. Makanya di situ saya salut ke Pak Andi, kok bisa kembali ke kampung halaman membangun. Salut Pak. Ya, itu yang menjadi alasan pertama Pak. Kenapa menghindar, bukan tidak senang, menghindar ketika ditawarkan pindah. Yang namanya kita kan pegawai Pak. Yang penting sudah dapat MSK dari pusat, ya harus berangkat. Suka tidak suka, berat maupun ringan, senang maupun sedih, harus berangkat. Nah, itu alasan yang pertama dulu nih Pak. Pernah ada di sini salah seorang karyawan yang saya anggap itu juga sempat mengajar kami. Nah, jadi salah satu saya bilang ke teman-teman, Pak, saya tidak bisa pindah ke Bone karena ada dulu salah satu seorang karyawan di sana masih aktif. Dan seingatku waktu praktek di OPMC, dia ngajari kita jaringan itu. Waduh, kan tidak enak Pak. Masa kita pulang terus memimpin dan istilahnya orang yang pernah mengajarkan kita. Tapi pasti dia juga bangga tuh, wah ini mantan murid saya ternyata bisa jadi atasan saya. Betul. Tapi saya tidak menceritakan ke beliau sampai pensiun. Sampai pensiun, setelah bertugas di Tual, pindah ke Bone, ya beliau juga sudah tidak lagi aktif kan sebagai karyawan. Jadi secara ini, jadi beban terberat betul itu tadi kita bilang Pak Kamal. Kalau kita memimpin di Derata, ada perasaan apa ya? Dilematis Pak. Ya dilematis. Di sisi lain kita ingin menegakkan sebuah apa ya? Aturan. Nah, di lain sisi ada beberapa keluarga yang minta kebijakan. Kadang aturan dan kebijakan ini tapi lagi-lagi kita kembali pada prinsip kebenaran dan kepatuhan gitu. Jadi kita tetap banyak di antara keluarga yang minta dan memang saya sudah sampaikan belum tidak iya kan, berarti memang diulang ini kalau begini. Gurun deh Bang. Gurun deh. Aduh, bagaimana caranya tadi? Hah? Halo. Itu hilang. Oh, berarti grounding deh. Nah, besok-besok ketika brooming begitu mending langsung dicabut powernya. Toh? Oke. Sampai di mana tadi dia? Jadi begini Pak Kamal, memang dilema ketika kita tugas itu di kampung sendiri karena di sisi lain kita harus menegakkan aturan, prinsipnya kan kebenaran, kepatuhan. Di sisi lain sebagian keluarga itu minta kebijakan. Ini juga nasihat dari GM kita sebelum saya tugas ke Bone. Coba insyaallah Pak, mudah-mudahan
saya bisa mengemban amanah seprofesional mungkin. Saya yakin di luar sana banyak keluarga saya Pak Kamal, mungkin Pak Kamal juga salah satu di antaranya. Bahkan mungkin ada adik-adik di sini yang tugas ke keluarga saya jauh sebelum saya masuk ke Bone. Tapi saya harus profesional di urusan kantor, urusan dinas itu harus dipisahkan dengan kepentingan keluarga. Kemudian biasanya ada hal-hal yang berkenaan meminta diskon lah, meminta kemudahan inilah. Biasa itu. Biasa. Tapi sebagai pimpinan konasengnya tahu kan harus jadi role model, harus jadi teladan kan. Betul. Nah, jadi saya bilang ke teman-teman, keluarga juga, saya menggunakan IndiHome di rumah. Tidak gratis. Berbil juga. Iya. Kan apa susahnya nomor kantor saya pindah ke rumah atau begitu Pak? Betul. Iya, tapi karena itu tidak dibenarkan, maka saya tetap pasang baru IndiHome sesuai dengan paket karyawan. Dan ada USEC, ada bill. Jadi tetap bayar teman-teman. Di beberapa kesempatan juga ada keluarga yang mengaku dekat, mengaku keluarga saya, mungkin pernah menyalahgunakan layanan internet, dia jual ulang Pak, mau tahu? Jadi minta datang ke kantor, minta kebijakan. Saya bilang kau pelalu kindi, saya membiarkan Anda satu saja, maka yang lain akan minta. Satu saja yang diloloskan, maka dijadikan sebagai referensi. Nah, disitulah peliknya. Jadi dengan segala kerendahan hati, tabek-tabek maka dan pengandi saya tidak bisa mengizinkan kegiatan seperti itu karena itu tidak dibenarkan. Yang kedua juga kupelalu ki pale, maka yang lain pun akan minta. Ketika saya tidak beri, maka tidak ada keadilan di situ. Nah, begitu Pak Kamal. Ada juga begini Pak Kamal. Misalnya gangguan IndiHome di rumah, telepon ke saya tetap melayani. Dan saya akan melaporkan sesuai dengan channelnya ke 147 kah, ke IndiHome Care kah, ke apa lagi di Instagram kan juga ada IndiHome Care. Saya akan melaporkan di sana. Saya tidak akan bypass ke teknisi. Halo teman-teman, tolong kerjakan segera ini. Karena ini anunya omku. Tidak menggunakan jabatan. Tidak boleh. Karena begini pada prinsipnya Pak Kamal, misalnya kalau dalam satu hari ada palet teknisi, dia bawa gangguan 3, pagi-pagi keluar D3 menggangguannya Pak. Belum biar anak kerja satu, ada ini yang satu melapor, kerja nggak dulu dia Pak, menggangguan yang dimulai. Secara otomatis, kalau nangkeli nggak boleh adaku, jadi otomatis ini tiket dia kerjakan dahulu yang pertama. Bilang Pak Kakanda terus bilang ini kerja dulu. Artinya saya akan mengkebiri hak yang nomor 1, 2, 3 tadi. Harusnya kan dia masuk nomor 4 Pak. Nah kecuali misalnya itu tiket VVIP, yang corporate customer, pemerintahan dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja karena memang ada jalurnya. Harus didahulukan. Nah, tapi kalau misalnya tiket reguler rumahan 1, 2, 3 mau dikunjungi Pak, datang yang siluman ini, permintaan dewan asan anaknya. Nah, jadi ya harus selesaikan 1, 2, 3 baru yang keempat. Kenapa? Karena jangan sampai kita mengkebiri haknya pelanggan 1, 2, dan 3. Jadi saya tetap menyampaikan ke keluarga milo dampeng ngak deng, milo dampeng ngak puang, karena teman-teman sedang melakukan pekerjaannya juga, tugasnya, dan nanti saya akan laporkan sesuai dengan urutan dan antrian. Begitu. Jadi memang berat Pak. Berat ya. Makanya jarang orang pemimpin Pak mau kembali membangun daerahnya, memimpin daerah kayak di situ. Banyak persoalan-persoalan pribadi yang bisa mengganjal apa yang dipimpin.
Terus yang saya bukan saya mengamati Pak, tetapi melihat kepemimpinan Pak Andi yang baru beberapa, boleh dikata baru setahun lebih. Saya salut juga, bukan karena saya ada di depan Bapak. Iya. Artinya sifat kesederhanaan itu ada pada Bapak, dan mudah-mudahan sifat itu bisa berlanjut sampai kapanpun. Karena saya melihat ada pemimpin yang tegas, tapi tidak apa ya, tegas tapi tidak toleran, artinya kayak otoriter istilahnya. Nah, saya melihat Pak Andi tegas tapi merangkul. Artinya bergaul dengan teman-teman, dia tidak melihat posisinya, dia menghargai, menghormati, sekalipun itu status di kedudukan di Telkom artinya rendah. Jadi Bapak menyamakan semua. Terus saya menilai bahwa kalau sifat pemimpin yang merangkul karyawannya, bawahannya, pasti kalau ada keluh kesah berani untuk mengungkap. Yeah. Tapi kalau dia otoriter, pasti kalau ada masalah Pak, dia tidak berani mengungkap. Jadi kita ini sebagai bawahan enjoy saja kalau berhadapan dengan pemimpin seperti Pak Andi. Itu Pak penilaian saya yang Bapak lakoni kurang lebih 1 tahun di Boni. Merakyat. Wah, merakyat. Ya, merakyat. Wakil rakyat. Betul Pak, merakyat. Karena bertemu dengan seseorang biasa saja. Geling-geling kepala Pak. Tidak membeda-bedakan, mau ketemu pejabat, mau ini, mau bawa rakyat biasa. Sangat kalau bahasa buginya napaka tahu. Iya. Napaka tahu. Di situ Pak, saya biasa lihat Bapak. Iya. Nggak nih jenis leherku satu. Enggak, ini kenyataan Pak Andi, betul. Kenyataan. Saya biasa risih Pak kalau Bapak ketemu saya, Bapak menunduk. Di situ bukan saya Pak, artinya lo kok seorang pemimpin begini. Mungkin Bapak menilai bahwa semua orang itu harus dihargai, tidak membeda-bedakan posisi jabatan. Di situ kami bangga Pak, Pandi ada di Boni di sini Pak. Wah, ini kita mau ngobrol santai-santai nih tapi ya. Betul. Oke, ini teman-teman sengaja tadi waktu Pak Kamal kan saya tanya beliau, tapi Pak Kamal jam berapa tutup loket tak? Jam 3. Itu setelah jam 3 kita ngobrol-ngobrol santai di belakang. Jadi memang tidak ditentukan temanya, tidak ditentukan topiknya. Karena jangan sampai Pak Kamal ada siapkan lagi apa, jangan sampai minta slide PowerPoint. Ada materinya. Jadi sengaja Pak Kamal. Jadi ini Pak Kamal bagian dari episode pemimpin mendengar. Jadi ini episode podcastnya ini adalah pemimpin mendengar. Saya nanti mulai dari Pak Kamal secara acak nanti saya akan mengajak teman untuk masuk ke sini di samping saya. Saya akan mendengar dan bertanya, sesekali saya pun akan bertanya hal-hal yang berkenaan dengan seputar pekerjaan, keluarga mungkin, hobi. Saya terinspirasi dari ada sebuah buku yang saya baca mungkin sekitar kan lalu, bahwa salah satu suksesnya kepemimpinan itu adalah telinga itu harus isi lebar. Bukan karena lebar telinga aku lebar Pak Kamal. Harus mendengar Pak. Faku deh cili. Jadi itu saya buka podcast begini. Ini episode pertama episode pertama khusus untuk pemimpin mendengar. Dan Pak Kamal sengaja saya seret masuk ke dalam. Saya ajak ke dalam untuk diskusi bincang-bincang.